Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Wahyudin SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggung, tempat saya bekerja. Assalamualaikum Bapak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah nama lengkapnya Bapak Dr. Anes Dede Syarifudin MPD. Beliau sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Cimanggung. Mohon maaf Bapak Kepala mengganggu waktunya. Ya, tidak, silahkan. Saya di sini ada tugas Pak dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait kasus-kasus yang sering terjadi atau pernah terjadi di sekolah Bapak ini. Nah, berkaitan keputusannya yang menggunakan kebajikan universal. Baik Pak, untuk pertanyaannya mungkin Bapak di sini bisa menjelaskan atau mungkin pun bisa tidak menjawab, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan masukan buat saya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak untuk sekolah di SMP Negeri Cimanggung ini Pak? Ya. Untuk dilema etika memang ada beberapa hal. Betul Pak. Yang bisa yang sudah terjadi di sini, diantaranya misalnya kasus siswa atlet. Oh ya siswa atlet. Yang kedua juga guru yang di samping tugas sebagai yang mengajar, tapi juga ditugaskan oleh dinas pendidikan atau dari kabupaten, karena beliau sebagai guru inti ya, biasanya ditugaskan juga ke sekolah lain kan. Tugas intinya adalah guru mengajar, tapi bisa ditugaskan juga sebagai guru narasumber. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, itu tadi yang guru di tugas utamanya mengajar. Betul, tapi Pak. Diberi tugas juga oleh dinas pendidikan sebagai narasumber. Betul. Kadang-kadang suka menyita waktu yang ada di sekolah. Betul itu Pak, juga betul. kan harus disikapi dengan sebaik mungkin ya Pak ya. Ya, karena sama-sama ada kepentingan juga. Itu betul. juga sama, dua-duanya mengandung kebajikan. Betul Pak, betul Pak. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengatasi permasalahan seperti itu, kemudian kendala seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan itu Pak? Mungkin diidentifikasi dulu, dilihat dulu kalau misalnya ditugaskan sebagai narasumber, apakah diidentifikasi intinya. Betul. Kalau ketika ditugaskan sebagai narasumber, apakah akan mengganggu jam mengajar dia di sekolah? Oh iya, betul Pak, betul. Identifikasi dulu. Iya betul Pak, betul. Itu kan menggunakan langkah demi kebajikan gitu ya Pak ya, untuk lembaga sekolah SMP Negeri Cimanggung ini. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Efektif itu kalau misalnya kebetulan di tugasnya tidak berbarengan, tapi kalau ada tugasnya berbarengan ya harus memilih, yaitu efektivitasnya begitu. Oh iya Pak. Ini Pak, selanjutnya lagi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Karena terjadinya
tidak setiap waktu, jadi Betul. tidak terjadwal. Betul Pak. Jadi biasanya langsung diselesaikan pada saat itu juga. Iya Pak, iya. Tidak Ya. diambil keputusan langsung. Langsung keputusan Pada waktu saat itu ya Pak ya. Iya. Iya. Karena kan tentatif ya Pak, Iya, tidak selamanya tidak ya Pak. selamanya, betul. Iya, iya betul Pak. Apakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya mungkin karena apa? Biasanya suka ngobrol juga dengan kepala sekolah lain, Betul, Pak. dengan rekan di sini juga, Iya, dengan betul. Wakasek. Para Wakasek apa ya, betul, Pak. Tuh, biasanya dari obrolan itu suka ada masukan, Iya, betul. Mempermudah Betul Pak, betul. mengambil keputusan. Betul Pak. Dari semua yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, pembelajarannya harus terus mempertimbangkan hal yang paling minimal resiko gitu. Betul, Pak. Pembelajarannya. Oke. Resiko yang paling minimal. Betul Pak, betul. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Wahyudin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Paris Mansur Rahman SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD swasta Pasir Gede. Assalamualaikum Bapak Kepala. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya ada tugas Pak nih dari CGP Angkatan 11. Kiranya Bapak berkenan untuk diwawancara oleh saya terkait dilema etika dan kasus-kasus yang penyelesaiannya menggunakan kebajikan universal. Oh, ya, baik Pak. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Ya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, kasus-kasus ya karena banyak mungkin kasusnya dalam etika moral. Yang utamanya mungkin karena di daerah kami daerah pedesaan, jadi banyak siswa yang agak malas Betul Pak. dalam belajar gitu. Iya Pak. Karena ini salah satunya ada siswa yang membantu orang tuanya, Betul. kurangnya motivasi dari orang tua, jadi siswa kurang semangat dalam pembelajarannya. Mungkin karena banyak yang membantu orang tua pekerjaannya Pak ya, begitu ya. Salah satunya seperti itu. Ya, itu juga dilema etika ya Pak, sebagai Ya. Bapak Kepala Sekolah ya dalam menentukan keputusannya. Terima kasih Pak. Kemudian ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh, itu kita menggunakan 4 paradigma Ya, betul Pak. pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Wah, bagus sekali Pak. Ya, Berarti sudah salah itu ya. satunya seperti itu. Bagus Pak. Berarti kan sudah tahapannya ditempuh sehingga Betul. tidak ada yang dirugikan Iya. Pak ya. Betul Pak. Betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan dilema etika ini Pak? Langkah-langkahnya ya kita mungkin bersama guru, rekan guru Betul. berdiskusi lah. Ya. Bagaimana cara baiknya dalam mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika seperti ini, Betul. kasus-kasus di sekolah kami gitu. Betul. Kita Mm, berkomunikasi Iya. dengan guru, dengan komite sekolah juga Pak ya. orang tua. Betul sekali. Seperti itu langkah cara mengatasinya. Betul Pak, betul. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, caranya kita bisa melakukan home visit kepada Oh, betul. siswa Betul, ke Pak. rumahnya. Salah satunya bisa dengan wali kelasnya, dilakukan
memvisit ke rumah orang tuanya, terus dicari tahu apa masalahnya yang ada dalam siswa, kenapa dia kurang bersemangat dalam proses pembelajaran di sekolah. Mungkin ada masalah-masalah, diantaranya ya masalah di rumah. Iya betul Pak. Oke, baik Pak. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangannya mungkin karena orang tua juga kita Betul. susah Betul Pak. untuk berkomunikasinya. Iya. Mungkin karena kurangnya motivasi orang tua kepada anak untuk dalam bidang pendidikannya masih kurang mungkin. Ya kita juga ya Pak ya tidak bisa memutuskan sepihak Ya, tentunya Pak ya, betul, karena seperti itu. apalagi anak SD terkait kewajiban pendidikan dasar itu Pak ya. Iya, betul. Tentunya harus musyawarah yang bagus yang dengan semua pihak Pak ya. Iya, bagus seperti itu. Kemudian ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau penyelesaiannya? Kemudian bentuk apa, prosedur apa yang Bapak jalankannya? Ya, kita membuat jadwal. Oh, jadwal ya Pak ya. Bersama rekan guru kita membuat jadwal dulu. Ya, Kapan waktu yang bagus untuk melakukan penyelesaian itu. penyelesaian Betul, Pak, untuk betul. masalah tersebut gitu. Kemudian juga seperti Bapak yang sebutkan tadi, visit kemudian tentukan Nah, waktunya iya, gitu betul, kan Pak ya. tentukan waktunya, jadwalnya. Iya betul. Jadi tidak betul. mengganggu waktu pembelajaran di sekolah. Iya bagus sekali Pak. Ini Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saya selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, mungkin cara mudahnya kita Berkomunikasi semua. berkomunikasi dengan guru. Betul Pak. Orang Terus tua, orang tua, jadi kita menampung saran-saran dari mereka. betul. Iya untuk betul. mengambil keputusan Betul. itu. Oh iya, iya. Jadi Tidak keputusan sendiri saya betul. sendiri gitu. Apalagi kan ini ya masih anak Pak Nah, ya, betul atau bagaimana sekali. baiknya gitu Pak. Ini Pak yang terakhir Pak barangkali ini. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ketik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika itu Pak? Ya, pengalamannya mungkin kita bisa menjadi pembelajaran juga dari salah satu masalah dilema etika ini. Betul, Untuk betul. kedepannya kita bisa lebih diperbaiki lagi masalah pendidikan untuk anak, terus masalah orang tua, masalah apa yang anak sampai kurang motivasi Betul untuk Pak. sekolah gitu. Jadi adanya pembinaan mungkinnya Pak sinergitas Pak ya, Nah, komite, kerjasamanya, ya, iya, betul. betul, Komite, betul. orang tua, tokoh masyarakat Pak Tokoh ya. masyarakat juga kita dilibatkan Oke. dalam masalah seperti ini. Oke Bapak. Oke baik Bapak, terima kasih. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.